Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Pikaris Yeli Silpana Agustina, yang melayani di Resort GKE Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah. Nas yang diperhadapkan untuk kita pada hari ini dari Yesaya pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 saja. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Tema renungan yang saya bawa hari ini adalah penghukuman terhadap pelanggaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menyadari bahwa hidup kita ini selalu diiringi dengan peraturan? Baik dalam lingkungan kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat, terlebih kepada Sang Empunya Kuasa, yaitu Tuhan Allah kita. Dan setiap aturan yang ada tentunya memiliki nilai yang harus dicapai. Apabila peraturan tersebut dilanggar atau tidak diindahkan, maka masing-masing orang yang melanggar akan menerima sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran yang ia lakukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun seringkali terjadi walaupun sudah mengetahui apa sanksi jika melanggar aturan yang berlaku, tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran dan pada akhirnya mendatangkan penyesalan. Dan inilah gambaran bagaimana sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap perjanjian Allah. Di dalam nas firman Tuhan saat ini menyatakan atas dasar apakah penghukuman itu telah dijatuhkan. Tuhan mengadili dunia berdasarkan firman dan janjinya yang terdapat juga dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-48. Tidak ada kriteria lain yang digunakan oleh Tuhan kecuali dirinya sendiri. Dalam pandangan Tuhan, bumi sudah dinilai cemar. Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang mencemarkan bumi? Bumi dicemarkan oleh penduduknya, yaitu oleh dosa manusia dalam segala bentuknya. Ada penumpahan darah orang yang tidak bersalah, perzinahan, penyembahan berhala, keserakahan dan keramaian duniawi, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Bahkan hukum atau peraturan manusia telah diabaikan. Dan dengan sadar, mereka mengubahnya secara sewenang-wenangnya. Dengan demikian, dikatakan telah mengingkari perjanjian abadi. Perjanjian yang dimaksud itu ialah untuk memberikan keselamatan kepada seluruh isi dunia, yang juga terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, yaitu keselamatan yang universal. Oleh karena itu, pengingkaran terhadap perjanjian itu mengakibatkan murka Tuhan yang universal juga. Barang siapa yang mengingkari perjanjian tersebut akan dipandang bersalah dan terkena kutuk sumpah serapah atau sumpah serapah. Baik bagi bangsa Israel itu sendiri maupun bagi semua bangsa di dunia. Kutuk itu akan diberikan kepada seluruh dunia dan memakan bumi. Gambaran yang dipakai dalam nas ini ialah api yang menjilat dan membakar habis sehingga penduduk bumi akan hangus lenyap. Namun demikian juga dikatakan dan manusia akan tinggal sedikit, yang artinya ada sisa. Lalu siapakah yang tersisa itu? Ialah manusia yang berpegang kepada firman-Nya dan setia melakukan perintahnya. Maka dari itu, mari bersama-sama kita saling mendoakan satu dengan yang lain,
saling memberikan semangat dan saling mengingatkan untuk melakukan firman-Nya dimanapun kita berada, supaya kita beroleh keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, ungkapan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih telah mengingatkan kami supaya tidak melakukan perbuatan dosa yang dapat mengakibatkan penghukuman bagi kami. Ajarkanlah kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada, sehingga kami pun layak beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.